Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu di tempat masing-masing dengan membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamilan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jangan lupa isi daftar hadirnya di forum absensi yang telah kakak bagikan tadi. Sebelumnya buka dulu buku LKS-nya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada halaman 79 bab kelima. Jika sudah dibuka bukunya, kemudian siapkan buku dan alat tulisnya juga. Kemudian simak materi kali ini dalam berbentuk video. Nah, materi kali ini tentang sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperbolehkan bersujud hanya kepada Allah saja. Kemudian, tata cara bersujud di sini dijelaskan dahi, telapak tangan, kaki serta lutut semuanya menendang kepada alas atau tanah. Alas sujud tersebut. Nah, inilah posisi paling ideal dalam sujud tersebut, yaitu sebuah bentuk sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud sangat lazim dilakukan dalam sholat. Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya, kecuali sholat jenazah. Dalam sholat fardu, setiap rakaat ada 2 kali sujud. Dalam sehari semalam kita melakukan wajib sholat sebanyak 17 rakaat, yaitu dari maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, dan asar 4 rakaat. Jadi jumlah keseluruhannya ada 17. Nah, maka kita melakukan sujud sebanyak 34 kali. Ditambah lagi misalnya kita ingin melakukan sholat sunnah, maka lebih banyak lagi kita melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas pada bab kali ini yaitu sujud-sujud yang dilakukan di luar daripada rukun sholat, yaitu yang pertama ada sujud syukur, yang kedua ada sujud sahwi, dan yang ketiga ada sujud tilawah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sujud syukur. Sujud artinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau ketika terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan rasa syukur, biasanya kita mengucapkan kata alhamdulillah. Nah, ternyata di samping dari mengucap kata hamdalah juga terdapat tata cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud di sini adalah dengan sujud syukur. Ketika melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan kita saja, namun juga dalam bentuk tindakan berupa sujud. Adapun dasar hukum sujud syukur, di sini dikatakan bahwa hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, seperti terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun yasruhu aw bushra bihi qarra sajidan syukran lillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya, dari Abu Bakar sesungguhnya
apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan sujud syukur ketika beliau mendapatkan kabar gembira atau kabar suka. Kemudian sebab-sebab melakukan sujud syukur, yang pertama ada mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab melakukan sujud syukur, yang pertama ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mendapat musibah atau kesusahan. Nah, yang pertama, apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau baru saja mendapatkan kabar gembira, seketika itu juga kita disunahkan untuk sujud syukur. Misalnya, salah satu dari kalian ikut lomba puisi, kemudian menang juara 1. Nah, maka dari itu untuk mengungkapkan rasa syukur kita, maka kita disenangkan untuk melakukan sujud syukur tersebut. Nah, yang kedua, ketika kita terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Apabila kita terhindar dari bahaya atau bencana yang ketika itu terjadi, maka segeralah untuk sujud syukur. Misalnya pada saat ini adalah musim hujan, nauzubillah ya, terjadi pada kita nih. Misalnya terjadi banjir terhadap kampung kita, rumah kita terdampak banjir, kemudian kita bingung harus bagaimana. Tapi alhamdulillah para tim SAR mereka membantu kita sehingga kita dapat mengungsi istilahnya ke tempat yang lebih tinggi, sehingga kita selamat dari rasa dingin, kebasahan, dan sakit segala macam yang diakibatkan dari banjir. Nah, maka dari itu kita disunahkan untuk sujud syukur. Kemudian bagaimana sih tata cara melakukan sujud syukur ini? Nah, caranya yang pertama yaitu menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Yang doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Kemudian yang keempat, duduk kembali dan salam. Nah, dalam melaksanakan sujud syukur ini kita diharapkan untuk suci terlebih dahulu, kalau bisa berwudu, tempat sujud kita terhindar dari najis, bersih, suci. Nah, misalnya nih, kiblat kita berdiri menghadap kiblat, kemudian niat di dalam hati untuk melaksanakan sujud syukur. Nah, kemudian sujud syukur kita sujud seperti sujud dalam sholat, kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian duduk kembali setelah sujud 1 kali, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, begitu caranya. Adapun hikmah dari sujud syukur ini, yang pertama, orang yang mendapat nikmat atau kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Nah, orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa kurang lagi nih, gitu. Kemudian yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan apa yang kakak sampaikan
dapat dipahami oleh adik-adik sekalian. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian kakak akhiri materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.